Shalom, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, di mana kami masih bisa melakukan aktivitas kami, di mana kami masih diberikan nafas kehidupan sampai detik ini. Dan saat ini juga kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu terdapat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu damai di hati. Tuhan Yesus mau hidup Anda penuh dengan damai. Itu sebabnya Dia mendamaikan diri Anda dengan Allah. Yesus juga ingin di dalam hati Anda selalu ada damai yang tidak putus-putusnya. Salah satu yang membuat damai itu jadi hambar adalah kepahitan atau luka batin. Seringkali kepahitan muncul dari orang-orang terdekat dengan kita, mereka yang kita percayai, mereka yang kita kasihi. 90% kepahitan yang merusak jiwa terjadi di dalam rumah tangga. Entah itu konflik antara orang tua dan anak, kakak dan adik, dan porsi yang paling terbesar adalah suami dan istri. Jika kita ingin sembuh dari kepahitan, pilihan yang baik dan sesuai kehendak Tuhan adalah melepaskan diri dari kepahitan itu. Jangan mau berada di bawah bayangan kepahitan. Tuhan selalu terbuka bagi anak-anaknya yang datang dan memohon kesembuhan. Apa saja tindakan untuk bisa sembuh dari kepahitan? Yang pertama, ada kemauan dari kita, ada kemauan dari si penderita untuk sembuh. Tuhan sendiri tidak dapat memaksakan rahmat kesembuhan bagi seseorang, tetapi Tuhan mau kita sendiri yang datang dan mau meminta kepada Dia, agar kita mau dipulihkan dengan caranya Tuhan. Yang kedua, perlu waktu. Waktu yang dibutuhkan tidak sama untuk setiap orang. Bagi orang-orang tertentu mungkin sehari saja sudah cukup. Tapi ada beberapa yang mau berlarut-larut dalam kepahitan, sehingga bisa beberapa hari, atau mungkin bisa berminggu-minggu, atau mungkin bisa dalam tahunan, sampai akhirnya kepahitan itu baru sembuh. Yang ketiga, harus ada rasa aman. Kalau kita harus menghadapi orang yang telah melukakan hati kita, dan kita tetap merasa tidak aman, atau merasa ada kemungkinan ia akan melukai kita lagi, maka kita akan sulit mengalami penyembuhan. Oleh sebab itu, kita harus ada rasa aman dulu. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang jauh dari orang yang sudah melukai kita. Yang keempat, perlu ada komunitas dan kesibukan baru. Bertemu dengan orang yang menyebalkan setiap hari itu tidak bahagia, tetapi tetap harus dijalani. Karena itu, baik jika kita mempunyai kesibukan lain di luar rumah, dan kita juga bisa mempunyai teman-teman yang bisa membantu kita. Kegiatan pelayanan dan sosial sering merupakan terapi yang baik untuk kita bisa lepas dari yang namanya kepahitan dan bisa merasakan damai. Yang kelima, ada semangat untuk mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni berarti menghalangi rahmat Allah. Pengampunan adalah syarat mutlak untuk mendapatkan penyembuhan. Pengampunan pertama-tama adalah soal keputusan dan bukan perasaan. Setelah mengampuni, sikap kita harus berubah. Tidak seperti dulu lagi, dan kita harus bisa terus-menerus merasakan pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita tidak terus-menerus ada dalam rasa sakit yang juga menyakiti hati kita. Doa saya kiranya damai Tuhan Yesus selalu turun di atas diri Anda semua yang mendengar
dan bisa menguatkan Anda semua untuk sembuh dari segala kepahitan. Saya rasa tidak ada alasan bagi kita untuk cepat-cepat putus asa dan mengingkari kehidupan yang kadang-kadang pahit. Mari kita mau agar Tuhan menjamah kita dan kita segera sembuh dari setiap kepahitan dan hidup di dalam damai bersama dengan Tuhan. Karena damai dari Yesus memampukan kita untuk sembuh dari kepahitan. Salam damai di hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, yang sudah memberikan kami pemahaman, yang sudah memberikan kami kekuatan bahwa hidup kami ketika kami bersandar kepadamu, kami memiliki damai, dan kami mampu mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami. Kami juga mohon ampun jika kami juga bagian dari orang yang menyakiti orang lain. Kami mohon ampun kiranya setiap orang yang ada di sekeliling kami juga melihat kasih karunia Tuhan, melihat kehadiran Tuhan melalui diri kami. Kami percaya bahwa Tuhan berkarya, Tuhan berproses dalam hidup kami, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.